Shalom, saya Juliawati dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia Surabaya, program doktoral dengan dosen pengampu Profesor Dr. Helmut Yebunu, MPD. Mata kuliah peminatan konseling memberikan pemaparan tentang teori konseling perilaku. Dengan mengetahui latar belakang, konsep dasar, tujuan, prosedur, teknik, keunggulan, dan keterbatasan. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan memahami latar belakang munculnya konseling perilaku. Behaviorisme menekankan bahwa perilaku manusia bisa dipelajari dan dibentuk. Jadi jika perilaku bermasalah itu hasil belajar. Maka kita bisa membantu individu belajar ulang agar perilakunya lebih sehat. Pendekatan ini lahir dari aliran psikologi behavioristik yang berkembang pada abad ke-20. Aliran ini menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari, dibentuk, dan diubah melalui prinsip-prinsip pembelajaran. Berbeda dengan pendekatan psikoanalisis yang menekankan alam bawah sadar. Konseling perilaku berfokus pada perilaku yang tampak atau observable behavior. Tokoh-tokoh penting dan berperan dalam pendekatan ini antara lain Ivan Pavlov dengan eksperimen classical conditioning, kemudian John B. Watson, yaitu bapak behaviorisme modern, B. F. Skinner dengan teori operan conditioning, Joseph Wolk dengan systematic desensitization, Albert Bandura dengan social learning theory dan self-efficacy. Konsep dasar, setelah mengetahui latar belakangnya, mari kita lihat konsep dasar konseling perilaku. Intinya apa? Intinya perilaku bermasalah terjadi karena proses belajar yang keliru. Maka dengan proses belajar baru, perilaku itu bisa diubah. Misalnya, Pavlov dengan classical conditioning, Skinner dengan operant conditioning, Wolk dengan systematic desensitization, dan Bandura dengan social learning. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa perilaku bermasalah adalah hasil belajar yang keliru, sehingga dapat diubah melalui proses belajar baru yang lebih adaptif. Nah, kemudian di sini gambar classical conditioning tentang Pavlov dog experiment. Di sini kita lihat tahap awal atau before conditioning. Di sini ada anjing, ada makanan, dan ada bel. Tahap awal ini makanan atau UCS, liur itu dikatakan UCR, bel stimulus netral, jadi tidak ada respon. Kemudian yang tahap pengkondisian atau during conditioning, bel itu adalah stimulus netral, makanan ada UCS, liur adalah UCR. Kemudian yang tahap akhir atau after conditioning, bel CS itu menjadi liur yaitu CR. Ketika bel terjadi ya, maka itu liur itu keluar. Anjing akhirnya belajar mengasosiasikan bunyi bel dengan datangnya makanan, sehingga bel saja cukup untuk memicu keluarnya liur. Nah, kita lihat di sini prinsip dari prinsip utama classical conditioning. Di sini ada acquisition, di mana proses terbentuknya asosiasi antara CS dan UCS. Extension yaitu hilangnya respon jika CS terus diberikan tanpa UCS. Spontaneous recovery, munculnya kembali respon setelah istirahat meskipun sudah mengalami extension. Kemudian terjadi generalization, yaitu munculnya respon terhadap stimulus yang mirip dengan CS. Kemudian discrimination, yaitu kemampuan membedakan stimulus yang mirip namun tidak diasosiasikan dengan UCS. Nah, aplikasi dalam kehidupan itu bisa kita lihat dalam psikologi klinis, terapi fobia misalnya mengurangi ketakutan lewat desensitizasi sistematis. Pendidikan membentuk kebiasaan belajar positif melalui asosiasi yang menyenangkan. Bisa juga iklan ini ya, mengasosiasikan produk dengan perasaan bahagia atau sukses. Kemudian yang berikutnya adalah John B. Watson, yaitu tentang Little Albert Experiment. Penelitian yang paling terkenal dari John B. Watson itu adalah Little Albert Experiment tahun 1920 yang ia lakukan bersama Rosalie Renner. Nah, tujuan dari penelitian ini, Watson ingin membuktikan bahwa emosi manusia seperti rasa takut itu bukan bawaan lahir, melainkan hasil dari proses belajar melalui classical conditioning atau pengkondisian klasik. Nah, subjek penelitian ini kita lihat adalah seorang bayi yang bernama Albert, ya, usia sekitar 9-11 bulan. Sebelum eksperimen, Albert itu tidak takut sama sekali pada hewan berbulu seperti tikus putih, kelinci, anjing, atau mainan berbulu. Nah, prosedur eksperimennya pada tahap awal, Albert itu diperlihatkan tikus putih, ia tidak takut. Kemudian yang kedua, tahap pengkondisian, setiap kali Albert menyentuh tikus putih, Watson memukul batang besi, twang gitu ya, dengan palu, sehingga apa? Menghasilkan suara keras, sehingga bayi terkejut dan menangis.
Tahap hasilnya, setelah beberapa kali pengulangan dilakukan terus-menerus, Albert mulai merasa takut hanya dengan melihat tikus putih, meski tanpa suara keras. Dari hasil dan temuan ini, rasa takut dapat dipelajari melalui asosiasi. Fobia bisa terbentuk akibat pengalaman traumatis yang dipasangkan dengan stimulus netral. Nah, kemudian terjadi generalisasi. Albert juga takut pada benda berbulu lain, bisa kelinci, anjing, atau mantel berbulu dan yang lain-lain. Nah, tetapi ini terjadi kritik dan kontroversi. Eksperimen ini tidak etis karena melibatkan bayi tanpa perlindungan dan menimbulkan trauma. Tidak ada bukti Albert pernah didesensitisasi untuk menghilangkan rasa takutnya. Namun eksperimen ini sangat berpengaruh dalam perkembangan psikologi, perilaku, dan terapi fobia. Jadi penelitian Basson yang paling bersejarah adalah eksperimen Little Albert ini, yang membuktikan bahwa emosi dapat dikondisikan secara klasik. Yang berikutnya adalah operant conditioning Skinner-Box. Nah, eksperimen Skinner-Box kita lihat ya, di kotak ini sikap tikus ditempatkan dalam kotak Skinner. Kotak itu dilengkapi dengan tuas atau lever yang bisa ditekan. Kemudian ada wadah makanan, kemudian dilengkapi lampu atau aliran listrik ringan. Jika tikus menekan tuas, maka keluar makanan, itu yang dinamakan positive reinforcement. Kemudian tikus belajar bahwa menekan tuas itu sama dengan mendapatkan makanan. Makanya disebut namanya perilaku menekan tuas menjadi semakin sering. Variasi lain, tikus menekan tuas untuk menggantikan aliran listrik, itu yang dinamakan negative reinforcement. Nah, prinsip penting dalam operant conditioning ini terjadi shaping, membentuk perilaku kompleks dengan memperkuat langkah-langkah kecil menuju perilaku yang akhir. Nah, jadwal penguatan, schedule of reinforcement ini ada 4 ya. Fixed ratio itu penguatan setelah sejumlah respon tertentu, variable ratio penguatan setelah jumlah respon acak, misalnya mesin slot. Kemudian fixed interval, penguatan diberikan setelah jangka waktu tertentu. Kemudian variabel interval, penguatan diberikan pada interval waktu acak. Nah, aplikasinya dalam kehidupan ini, dalam hal pendidikan, guru memberi hadiah atau pujian untuk meningkatkan perilaku positif siswa. Dalam psikologi klinis, terapi perilaku untuk mengurangi kebiasaan buruk. Nah, bisa juga diaplikasikan di dalam dunia kerja, sistem reward, sistem bonus untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, orang tua memberi hadiah untuk anak yang menyelesaikan tugas rumah. Kemudian yang berikutnya adalah systematic desensitization, itu punyanya Wolff ya. Prinsip dasarnya berangkat dari pengkondisian klasik atau classical conditioning, dan Wolff itu percaya bahwa kecemasan atau fobia terbentuk karena karena adanya asosiasi yang salah antara stimulus netral dengan pengalaman yang menakutkan. Maka untuk mengatasi kecemasan itu, stimulus yang menakutkan perlu dihubungkan dengan respon yang bertolak belakang dengan kecemasan, yaitu relaksasi. Ini yang disebut sebagai counter conditioning, yaitu mengganti respon takut dengan respon tenang. Nah, tujuan dari systematic desensitization ini adalah untuk mengurangi kecemasan berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu. Kemudian membantu klien menghadapi fobia, misalnya takut ketinggian, mungkin takut ular, kemudian mungkin pada ruang sempit ya, dia merasa takut gitu ya. Kemudian dia membentuk respon yang baru yang adaptif dalam menghadapi situasi yang sebelumnya menimbulkan ketakutan. Nah, di sini kita lihat ya langkah-langkah teknik ini, yaitu yang pertama adalah pelatihan relaksasi. Klien diajarkan apa? Teknik relaksasi ini misalnya relaksasi otot progresif, pernapasan dalam. Tujuannya supaya tubuh terbiasa menanggapi ketegangan dengan ketenangan. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun hierarki kecemasan. Apa sih? Nah, klien ini bersama terapis membuat daftar situasi yang menimbulkan rasa takut dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Contohnya misalnya untuk fobia ular, dia membayangkan gambar ular, melihat foto ular, kemudian melihat ular dari jauh sampai berada di ruangan dengan ular. Ini contoh. Kemudian yang berikutnya adalah paparan bertahap atau desensitisasi. Klien diminta untuk membayangkan atau menghadapi situasi yang ada dalam hierarki tadi, mulai dari yang paling ringan. Saat muncul kecemasan, klien segera melakukan relaksasi. Nah, setelah mampu tetap tenang pada satu tingkat, baru naik ke tingkat yang berikutnya. Oke ya. Kemudian kita beralih kepada social learning Bandura. Beberapa kunci ini dalam teori ini. Yang pertama adalah observational learning, yaitu pembelajaran observasional, di mana individu itu belajar dengan mengamati perilaku orang lain atau model beserta dengan konsekuensinya. Tidak harus mengalami langsung, cukup dengan belajar dari pengalaman orang lain. Kemudian berikutnya adalah peniruan atau modeling menjadi teladan. Proses meniru perilaku, sikap, atau keterampilan dari orang lain. Nah, model ini bisa berupa orang tua, guru, teman, sebaya, tokoh publik, bahkan media. Kemudian yang berikutnya adalah reinforcement dan punishment vicarious. Jika model mendapat hadiah atau reward, pengamat lebih mungkin meniru. Nah, jika model mendapat hukuman, pengamat cenderung menghindari perilaku itu. Kemudian terjadi
Yang berikutnya adalah edifikasi diri atau self efficacy, yaitu keyakinan individu akan kemampuannya untuk melakukan suatu perilaku. Nah, Bandura ini menekankan bahwa efikasi diri sangat penting dalam menentukan apakah seseorang akan mencoba meniru perilaku yang diamati. Oke ya. Nah, proses pembelajaran sosial menurut Bandura itu memang ada tahap di mana itu ada attention atau perhatian, ada menghafal, mengingat ya. Retention itu bisa juga reproduction atau menirukan, kemudian motivasi. Nah, eksperimen Bobo Doll ya, itu dalam eksperimen itu terkenal ya, anak-anak melihat orang dewasa berperilaku agresif pada boneka. Dia biasanya cenderung meniru agresi tersebut. Nah, anak-anak melihat model yang tidak agresif lebih sedikit menunjukkan perilaku yang agresif. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Anak belajar dari observasi, bukan hanya dari pengalaman langsung. Nah, kemudian di sini ada model ABC ya, di mana A itu antecedent, pemicu sebelum perilaku, kemudian B behavior, perilaku yang muncul, kemudian adalah C konsekuen akibat yang memperkuat atau melemahkan perilaku. Nah, jadi teori pembelajaran sosial Bandura ini menekankan apa? Manusia merupakan makhluk sosial yang belajar melalui observasi. Kemudian kognisi, motivasi, lingkungan itu saling berinteraksi dalam membentuk perilaku. Konsep ini berkembang menjadi teori kognitif sosial. Sehingga apa? Setiap orang harus sadar bahwa tindakannya itu bisa menjadi model yang ditiru orang lain, terutama anak-anak. Ya, kita bisa dilihat ini ya pada halaman berikutnya tentang ilustrasi Bandura. Di sini adalah Bobo Doll eksperimen. Model ABC antecedent, behavior, konsekuen. Pada eksperimen Bobo Doll ini pada Bandura ya menunjukkan apa? A itu anak melihat model memperlakukan boneka dengan agresif atau tidak agresif. Kemudian B behavior ini ya, kalau tadi A atau antecedent tadi, anak meniru perilaku yang diamati, imitasi agresi atau ketegangan. Kemudian C konsekuen, anak mempelajari dampak dari perilaku tersebut, baik melalui konsekuensi langsung atau secara melihat konsekuensi pada orang lain. Nah, dengan eksperimen ini Bandura membuktikan bahwa anak-anak belajar melalui perilaku, melalui observasi, bukan hanya melalui penguatan langsung seperti dalam klasikal maupun operan conditioning. Nah, kita lihat di sini ya, tujuan konseling. Pertanyaan yang sering muncul adalah untuk apa sih konseling perilaku ini dilakukan? Tujuannya sederhana tapi sangat penting, yaitu apa? Membantu klien mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi lebih baik. Nah, konseling ini ingin mengurangi perilaku yang bermasalah, melatih keterampilan baru, meningkatkan kemampuan penyesuaian diri. Tujuan utama konseling perilaku itu membantu klien mengubah perilaku yang maladaptif menjadi perilaku yang lebih sehat dan fungsional. Secara khusus untuk mengurangi perilaku yang bermasalah, kemudian mengembangkan keterampilan dan kebiasaan baru. Ketiga, meningkatkan kemampuan penyesuaian diri yang lebih sehat. Yang keempat, membantu klien mencapai perilaku yang lebih produktif dan positif. Target harus jelas, terukur, dan realistis. Yang berikutnya adalah prosedur konseling. Lalu bagaimana langkah-langkah konseling perilaku dilakukan? Nah, proses konseling perilaku prosedurnya cukup sistematis dan mudah diikuti. Yang pertama adalah bangun aliansi, jalin hubungan yang baik dan buat kontrak konseling. Yang kedua adalah asesmen fungsional, amati situasi, catat perilaku dan konsekuensinya. Kemudian yang ketiga adalah formulasi kasus, analisis, mengapa perilaku itu muncul dan bertahan. Berikutnya adalah rancang intervensi, pilih teknik yang sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah implementasi, lakukan terapi dengan konsisten. Kemudian berikutnya evaluasi, pantau kemajuan dengan catatan atau grafik. Yang berikutnya terminasi, dan supaya tidak terjadi kambuh ya, akhiri dengan rencana pencegahan supaya perilaku itu benar-benar tidak kambuh lagi. Ya, yang berikutnya adalah teknik konseling. Berbicara tentang teknik, konseling perilaku memiliki banyak cara yang aplikatif. Contohnya penguatan atau reinforcement atau membentuk perilaku yang positif. Extension untuk menghilangkan perilaku negatif, systematic desensitization untuk mengurangi fobia, modeling dari Bandura sampai latihan keterampilan sosial. Semua teknik ini fokusnya pada hasil nyata. Nah, dari Pavlov, ini ya, klasik, itu adalah desensitisasi sistematik, itu melatih relaksasi sambil menghadapi situasi yang menakutkan. Kemudian apa? Exposure terapi, menghadapkan klien pada pemicu ketakutannya. Nah, ini kita lihat dari Skinner ya. Skinner operan ya. Di sini ada token ekonomi, itu memberikan poin atau hadiah untuk perilaku yang baik. Shaping, membentuk perilaku baru lewat langkah kecil. Extension, yaitu menghilangkan penguatan yang biasanya memperkuat perilaku yang buruk. Dan kita lihat dari Bandura ya, secara learning secara sosial ini ya, itu modeling belajar. Modeling ya, belajar dengan meniru role model, role play, latihan keterampilan sosial, dan self monitoring. Klien memantau perilakunya sendiri.
Nah, kita lihat ini di sini nih, keunggulan dan keterbatasannya. Nah, setiap pendekatan pasti punya sisi kelebihan dan punya keterbatasan. Begitu juga dengan konseling perilaku. Nah, keunggulannya apa? Terukur dan berbasis bukti. Hasilnya cepat terlihat, cocok untuk kasus anak, remaja, dan masalah spesifik. Nah, keterbatasannya apa? Kadang dianggap hanya mengubah pemurukaan saja tanpa menyentuh makna batin. Perlu strategi supaya perubahan ini bisa bertahan lama. Nah, beberapa teknik seperti misalnya hukuman harus hati-hati secara etis. Nah, kami melakukan sebagai penutup, mari kita simpulkan ya. Konseling perilaku adalah pendekatan yang sederhana, praktis, berbasis bukti ilmiah, sangat efektif untuk mengubah kebiasaan buruk. Tapi seringkali perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain supaya lebih menyeluruh. Konseling perilaku itu adalah pendekatan yang sederhana, praktis, dan berbasis bukti ilmiah, sangat efektif untuk mengubah kebiasaan dan perilaku maladaptif. Namun untuk permasalahan yang lebih kompleks biasanya perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain seperti CBC. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.